Ini sih aku tak online sih. Ya. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk di skripsi itu nanti bab 3 seperti ini bentuknya. Jadi ada metodologi penelitian, nanti akan diajarkan di semester 6 nanti, metodologi penelitian. Kemudian setelah itu nanti ada prosedur pengembangan, ini juga akan dibahas di semester 6 nanti sebelum skripsi. Kemudian ini ada flowchart. Nah, flowchart ini nanti akan kita kerjakan pada waktu setelah meet. Kemungkinan kalau nggak salah di pertemuan ke-14 dan 15 kita akan bahas tentang flowchart. Nah, dari sini di bab 3 ini kita bahas tentang aplikasi pembayaran SPP. Jadi aplikasinya nanti tentang pembayaran ini. Nah, contohnya. Kemudian setelah itu ini ada flowchart. Kemudian nanti ada analisa sistem. Nah, ini analisis sistem ini nanti kita akan pelajari juga di sistem basis data ya. Jadi kira-kira kalau kita nanti membuat aplikasi tentang pembayaran SPP, itu datanya apa saja yang akan kita buat di dalam database, itu kita harus analisa, identifikasikan. Nah, nanti setelah meet nanti kita akan belajar menganalisa nota nanti. Nah, jadi kita pecah nota penjualan, contoh ya, nanti ada kwitansi. Kira-kira kalau kita mau membuat laporan sesuai dengan kwitansi yang kita peroleh, itu kira-kira di dalam aplikasinya itu database-nya terdiri apa saja. Itu kita nanti akan pecah di situ. Nah, ini kalau kita belajar tentang aplikasi SPP, ini ada aplikasi, ada data, contohnya ada data siswa, iuran SPP, kemudian ada data pembayaran SPP, SPI ini ya. Kemudian ada data user. Ini ada laporan-laporannya. Nah, kemudian ini ada juga narasi, nanti kita bahas di pertemuan ke-14 nanti. Nah, ini untuk rancangan desain jaringan. Nah, jadi kalau aplikasi berbasis client server itu harus ada jaringan supaya database tersebut bisa diakses di komputer klien. Jadi selain komputer inti atau server. Kemudian nanti untuk perancangan sistem DFD diajarkan di semester 6 juga nanti di perancangan sistem. Nah, ini contoh-contoh dekomposisi ini. Nah, kemudian untuk yang ERD, kita lanjut ke ERD saja. Ini panjang sekali ya. Jadi bab 3 itu kalau nanti Anda skripsi seperti ini. Nah, banyak sekali. Jadi butuh waktu yang banyak. Nah, ini untuk normalisasi nanti akan diajarkan di teori ini nanti ya, di pertemuan ke-4 kalau nggak salah nanti dapat normalisasi di materi saya tentang normalisasi. Kemudian kita langsung masuk ke ini relasi ya, relasi dari normalisasi tahap ketiga. Nah, ini untuk ERD nih. Jadi nanti Anda akan belajar bagaimana cara membuat ERD ini. Nah, dari simbol-simbol ini nanti kita akan tahu. Nah, kalau ini simbol persegi panjang, ini persegi panjang ya, bukan persegi ya. Nah, persegi panjang itu menandakan apa, kemudian ini ada belah ketuat menandakan apa, nanti akan kita jelaskan di materi kita. Nah, kalau yang ini oval ini menandakan fill-nya ya. Kalau M berarti many, one itu satu ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari di teori hari ini. Nah, kemudian nanti ini database-nya seperti ini. Kalau nanti belajar tentang database ya, ini sesuai dengan yang kemarin. Nah, jadi contoh kalau yang di worksheet 1 dan 2 di praktikum ya, itu kalau Anda pengen meringkas atau ingin lebih jelas lagi secara detail dalam pengolahan data di dalam database, Anda buat tabel seperti ini. Jadi file-nya apa saja sesuai dengan yang di praktikum 2 dan 1 ya. Nah, jadi kalau ada tabel siswa contoh ya, ini ada tabel siswa ya. Nah, ini tabel siswa
filenya apa saja. Ini contoh ada NIS, ada NPM, ada kelas. Ini nama ya, ada kelas, ada alamat, tempat lahir. Kemudian ada tipenya. Nah, tipe. Jadi kalau tanggal itu berarti tipenya harus date. Jangan sampai karakter. Nah, kalau karakter bisa nyimpan, cuma nanti kalau kita mau kurangi tanggal nanti nggak bakal bisa dikurangi nanti. Nah, bisa dikurangi pun tapi nilainya nanti salah. Tuh. Ini fungsi tipe-tipe di worksheet 1 ya, 1 dan 2 ya. Kemudian width ini adalah jumlah karakternya berapa. Nah, contoh kalau nominal ini harga ya, nominalnya berapa. Nah, ini karakternya jumlahnya maksimal 10. Kalau Anda isi lebih dari 10 nanti nggak akan bisa kesimpan. Seperti itu. Nah, ini desain-desainannya. Ini contoh di bab 3 seperti ini, bab 3 deskripsi. Nah, ini sekedar contoh. Nah, kita masuk ke materi langsung. Ya. Kemudian di sini untuk model data itu adalah sekumpulan konsep untuk menerangkan data, hubungan antara data dan batasan data yang terintegrasi dengan database dalam suatu organisasi. Nah, kemudian untuk jenis-jenis model data itu ada 4, cuman nanti yang kita buat di ERD itu adalah model data yang konseptual ini ya. Jadi untuk yang A sampai C ini intinya sekedar pengetahuan saja, nanti juga bisa dipraktekkan mungkin kalau nanti Anda lanjut ke S2 atau S3 bisa menggunakan model data berbasis objek atau berbasis rekod ya. Nah, kalau untuk yang menggambarkan ERD itu menggunakan yang D ini, yang model data konseptual. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, untuk ini ada lagi. Oke, kita bahas lagi. Nah, untuk objek based data model itu terdiri dari 2, ada yang pertama entity relationship model, yang kedua ada semantik. Kemudian untuk entity relationship model itu menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world, dunia nyata itu terdiri dari objek yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Nah, jadi intinya kalau kita pengen membangun suatu aplikasi, itu kita harus bisa menganalisa kira-kira di tempat penelitian kita nanti yang mau kita buat itu datanya apa saja. Nah, yang kita integrasikan nanti apa saja, itu kita harus analisa. Nah, dapatnya dari mana datanya, itu kita harus tahu dulu. Nah, untuk datanya kita harus mencari dulu di tempat penelitian dengan cara kita bisa wawancara, bisa kita observasi, bisa juga kita studi pustaka. Jadi studi pustaka itu kita bisa lihat contoh kalau kita membangun aplikasi tentang penjualan itu kira-kira tabelnya apa saja yang dibuat. Itu kita bisa lihat dari studi pustaka. Bisa lihat dari jurnal, bisa dari buku, bisa contoh dari skripsi kakak kelas kita, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, ER model berisi ketentuan, jadi ketentuannya khusus yang harus dipenuhi oleh database. Nah, jadi di dalam database harus ada ketentuannya, ya seperti kemarin, seperti tadi ya, di dalam isi database itu ada width-nya, ada jenis datanya, itu harus sesuai. Jadi kalau tanggal ya kita isi date gitu. Kemudian kalau nanti angka atau numerik, ya nanti kalau isinya uang itu juga diganti numerik, jangan karakter. Nah, kalau karakter nanti nggak bisa dikurangkan atau dijumlahkan datanya. Kemudian simbolnya yang akan kita gunakan, ini seperti yang tadi ya. Jadi yang pertama ini persegi panjang itu merupakan objek dasar atau bisa juga disebut dengan tabel master. Kemudian untuk yang ini belah ketupat ini menunjukkan relasi atau transaksi. Kemudian ini ada olip ini menunjukkan atribut dari objek dasar. Kemudian ini ada menunjukkan sebuah adanya relasi garis. Nah, ini contohnya khusus ER model. Nah,
ini ada nomor tabungan, ada customer, ini memiliki buku tabungan. Nah, ini bisa berhubungan dengan buku tabungan, jadi customer dengan buku tabungan itu sama-sama ada file nomor tabungan. Ini contoh ER model. Jadi konsepnya hampir sama dengan yang di konseptual tadi yang dicontoh. Kemudian untuk binary model itu pemetaan data dengan menggunakan 0 dan 1 atau true and false dengan kondisi tertentu atau hanya dalam alternatif. Nah, kemudian semantik model itu hampir sama dengan entity relationship model, itu di mana relasi antar objek tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata semantik. Jadi menggunakan kata-kata. Nah, tanda-tanda yang menggunakan dalam semantik adalah ini seperti ini. Jadi kalau yang di awal tadi cuma garis tok dengan ada relasi tadi, memiliki tadi. Nah, kalau ini yang menunjukkan tabel atau relasi itu nanti ada panahnya. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya seperti ini. Jadi simbolnya lingkaran semua. Nah, ini lingkaran-lingkaran semua. Jadi tidak ada persegi panjang, tidak ada belah ketupat. Gitu. Jadi kalau ada belah ketupat sama persegi panjang itu berarti yang ER model. Kalau semantik menggunakan kata-kata dan ini menggunakan garis untuk membacanya. Panah, garis panah. Kemudian untuk record based data model, jadi model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dan basis data. Kemudian untuk perbedaan dengan objek based data model, ini pada record based data model digunakan untuk menguraikan struktur logika keseluruhan dari suatu database dan juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database atau higher level description of implementasi. Kemudian ini untuk model record based data model itu ada 3 data model ya. Yang pertama ada model relasional. Ini contohnya menggunakan 3 tabel. Ini kalau kita contohkan dengan aplikasi database penjualan. Nah, ini terdiri dari 3 tabel. Contohnya ada supplier, ada suku cadang, kemudian ada pengiriman. Nah, supplier sama suku cadang ini adalah tabel master. Tabel master. Nah, kalau kita lihat di sini untuk supplier itu tabelnya ini, jadi ada nomor supplier, nama supplier ya, status sama kota. Nah, ini adalah data supplier. Kemudian untuk yang suku cadang itu ada nomor spare part, nama spare part, bahan baku sama berat sama kota. Nah, untuk yang primary key, jadi yang kemarin ya kita juga bahas tentang primary key, secondary key sama foreign key. Nah, untuk primary key ini nomor supplier itu termasuk primary key, jadi yang di tabel supplier. Kemudian kalau suku cadang itu nomor spare part. Nah, kemudian kalau di tabel pengiriman, nah ini tabel supplier sama tabel suku cadang itu jadi satu dengan tabel pengiriman. Karena masing-masing ada, ini ada nomor supplier, ini juga ada nomor supplier, jadi bisa terhubung. Ini ada nomor spare part, ini juga nomor spare part. Cuman kalau di pengiriman, nomor supplier sama nomor spare part itu bukan termasuk primary key, tapi sebagai foreign key. Jadi kunci kedua. Jadi datanya tidak, kalau kembar boleh. Nah, kalau yang benar nanti tabel pengiriman di sini ditambahkan, yang di awal ini ditambahkan nomor nota pengiriman seharusnya yang dibuat primary key. Ini untuk tabel. Kemudian untuk model hierarki, ini di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link pointer. Nah, jadi di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kayak seperti susunan organisasi. Jadi dari atas ke bawah, up to down. Nah, jadi saling keterkaitan pada waktu di bawahnya. Saling terhubung pada waktu dijadikan satu di paling atas. Ini kayak seperti di susunan organisasi.
Kemudian untuk model jaringan itu standar tahun 1971 oleh Database Text Group. Nah, ini disebut dengan model Conference on Data System Language, jadi mirip sebagai hierarki model. Kemudian perbedaannya itu terletak pada susunan rekod dan link, yaitu network model menyusun rekod dalam bentuk graph dan menyatakan hubungan kardinalitas 1:1, 1 banding banyak, dan N banding M. Nah, ini banyak banding banyak. Ini contohnya seperti ini, kalau model jaringan. Jadi masing-masing tabel ini dia saling berhubungan. Contoh R1 berhubungan dengan R2, R4, sama R3. Kemudian untuk yang R2 bisa berhubungan dengan R1, R3, R4, sama R5. Kalau kita lihat, kita buat seperti ini, nah gambarannya kayak gini. Ini ada dosen, nah ini ada tabel biaya, ada sistem database-nya, ini ada analisa dalam perancangan sistem informasi, kemudian ini adalah detail rekodnya. Ini. Kemudian yang C, ini ada physical data model. Ini model yang umum digunakan menggunakan Unifying model. Nah, model ini menggabungkan memori dan transaksi database dalam satu kesatuan model. Kemudian untuk yang frame memory, ini adalah sebuah virtual view dari tempat penyimpanan sekunder yang digunakan untuk mendukung penyimpanan rekod database. Jadi frame memory itu dia menampilkan data, tapi data tersebut berada di komputer lain, jadi virtual view. Nah, jadi kayak seperti Facebook kemarin di pertemuan pertama. Pada waktu saya menjelaskan, yaitu Anda update status atau menampilkan statusnya teman Anda. Nah, status itu kesimpannya di dalam database. Database-nya berada di database Facebook sana. Nah, contohnya di Amerika atau di Inggris sana ya. Tuh. Nah, kemudian ditampilkan di komputer kita atau di HP kita. Nah, itu adalah frame memory. Ini contohnya, ini contoh database-nya ya ini. Nah, ada student, class, subject ini. Nah, ini introduksinya ini. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang model data konseptual. Jadi model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek dasar yang dinamakan entitas atau entity, serta hubungannya yang dinamakan relationship atau relasi. Nah, biasanya direpresentasikan dalam bentuk ERD, jadi Entity Relationship Diagram. Jadi kalau kita nanti mau membuat ERD, itu kita harus tahu dulu, menganalisa hubungannya tabel A dengan tabel B itu apa, kita harus analisa dulu. Nah, kemudian manfaat penggunaan konseptual data model atau model data konseptual ya, itu dalam database itu yang pertama memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti, hubungan, dan batasannya. Kemudian yang kedua ini ada alat komunikasi antar pemakai basis data. Jadi pemakai basis data atau database ya. Kemudian ada designer. Designer itu adalah software yang akan Anda buat nanti untuk membuat suatu aplikasi. Contohnya nanti kalau Anda belajar di pemrograman, Anda bisa belajar menggunakan aplikasi visualbasic.net, kemudian menggunakan Visualfox Pro, Delphi, nah, kemudian nanti kalau yang berbasis web bisa menggunakan Macromedia Dreamweaver, nah, kemudian kalau Android nanti ada sendiri aplikasinya, nah, ada Java NetBeans dan lain-lain. Kemudian ada dan data analis, nih data analis. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi ini contoh tabel ERD-nya. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Ini yang bicara tadi Mbak Nur, capek gimana capeknya? Jembatan. Ya silakan mau tanya untuk materi, silakan. Silakan materi yang mau tanya. Kalau enggak kita bahas materi yang praktikum kedua.
Ya, silakan yang mau tanya. Suaranya kepencet. Apa ya? Ya, silakan yang mau tanya untuk materi tentang ERD. Halo. Halo. Ada enggak? Halo. Oke, bisa diaktifkan ya mic-nya ya. Iki do lunga kabeh iki mesti iki. Ya, Pak. Mubeng apa mumet apa tambah mumet? Tambah mubeng-mubeng. Oke, untuk materi ada ditanyakan tentang ERD, tabel, relasi, modelnya. Ada pertanyaan? Mic-nya diaktifkan ya, biar bisa berbicara ya. Interaksi ya dengan saya ya. Untuk praktikum yang kedua, yang belum bisa menjalankan aplikasinya siapa ya? Aplikasi PHP MyAdmin di komputer. Nah, contohnya ini ya. Ini kita menggunakan BOS saja kalau saya. Saran saya pakai BOS saja biar gampang. Seperti ini, dijalankan. Nah, ini untuk Apache sama MySQL-nya harus running ya posisinya ya, jangan sampai merah ya. Kalau merah berarti ada service yang masih aktif. Biasanya Anda pernah install WAM atau SAM di komputer Anda. Jadi tidak bisa jalan satu-satu. Dan bersama-sama tidak bisa. Harus satu-satu. Nah, kalau sudah aktif seperti ini bosnya, silakan masuk ke browsernya. Nah, Anda ketikkan localhost. Anda ketikkan localhost PHP MyAdmin. Nah, seperti ini. Nih, seperti ini. Jadi harus muncul PHP MyAdmin kayak gini. Oke, silahkan ini yang belum muncul kayak gini siapa? Kita cari solusi. Halo. Pardan ya. Bisa? Untuk Mas Kiel? Sopirnya? Halo Mas Pardan. Ini MySQL-nya merah, MySQL-nya. Di sini portnya 3306. Coba diklik start nggak bisa? Masih belum bisa, Pak. Nah, coba gini aja, wes. Itu makan pakai SAM toh, installer toh. Coba kalau SAM-nya di-uninstall toh Anda Ya. pakai BOS saja. SAM-nya di-uninstall, pakai BOS coba, bisa enggak? Soalnya kadang itu Anda sudah pernah install toh, tapi posisinya error, itu di servisnya masih aktif. Sudah pernah install 2 kali atau 1 kali installnya? Pernah, Pak. Pernah install. Nah, itu. Jadi kalau sudah di-install jangan di-install lagi, tapi di-upgrade. Coba di-uninstall semua toh. Jadi SAM Anda di-uninstall atau ada WAM ya di-install juga, di-uninstall. Kemudian Anda menjalankan pakai BOS saja, tidak apa-apa. Yang lebih mudah. Jadi portable kalau BOS Kalau itu. MySQL itu portnya 3306 apa 80, Pak? 80. 80 itu kan untuk webnya. 80. Hmm. Berarti yang di sini aja, Pak, yang diganti. Yang Coba aja. Itu pakai laptop apa ya itu? Punyamu sendiri atau enggak itu? Punya saya sendiri, Pak.
Nah, Jadi yang di sini kan bisa diganti yang 80 toh, Pak. Ini kan ada port 3306. dicoba aja. Yang ini, Pak. Coba aja, coba dulu. Itu biasanya di servisnya, Mas, yang problem, Mas. Bukan masalah potnya kok. Kalau pot kan dia cuma manggil saja. Kamu kan nggak pernah ganti-ganti toh potnya toh? Pernah ganti Dulu enggak? kayaknya sih pernah, Pak. Nah, itu. Pernah ganti. Nah, itu yang malah bingung di situ. Coba aja diganti coba. Berarti sebelum Anda dapat materi PHP Main udah ahli toh? Pernah, Pak. Pernah buat. Lah ya. Oke, yang lain? Berlian, Melita, Mas Dedi, Ade, sama Lintang. Ini Lintangnya double ya? Lintang Janu sama Lintang Dina ini. Ini satu ini siapa nih yang gelap ini? Kok nggak kelihatan namanya ini? Nah, coba Mas Fardan itu di uninstall saja toh. BAM-nya atau SAM-nya itu di uninstall. Kemudian Anda install lagi atau pakai BOS saja coba Mas. Kalau nggak bisa, nanti diaktifkan AnyDesk-nya. Nanti tak kontrol dari sini ya. Nanti WA saya. Minta temennya kalau nggak punya nomor saya. Nanti WA ke saya, Iya, Pak. pakai AnyDesk, nanti tak kontrol dari sini. Yang lain bisa enggak? Yang lain ada problem? Oke, silakan. Mumpung masih ada waktu nih 10 menit sebelum ditutup. Oke, silakan yang mau tanya. Gampang ya? Ada pertanyaan? Pertemuan kedua? Tidak ada? Nggak dibahas lagi? Oke, gini saya bahas lagi aja biar lebih ringkas. Ini ada waktu 3 menit kalau nggak ada yang tanya. Oke, nih kalau Anda sudah muncul seperti ini, silakan Anda buat database-nya di sini ya, create new database. Jadi contoh kalau Anda membuat database penjualan ya dikasih nama DB penjualan contoh. Dan oke. Di-create gini. Ya, di-create. Kemudian untuk membuat tabelnya ini create new tabel. Jadi kalau ini jendelanya nggak muncul, Anda klik dulu di sini. Klik di sini. Nah, muncul contoh TB mahasiswa. Nah, filenya ada berapa? Oh, contohnya filenya ada 5. Tinggal klik TB barang ya. TB barang, filenya ada 5, tekan go. Nah, setelah itu untuk filenya kita isikan sesuai dengan yang ada di worksheet. Contohnya ada kode barang, nama barang, NM barang, kemudian merek, contoh jumlah, harga. Nah, ini kalau jumlah sama harga dibuat integer. Nah, untuk linknya ini adalah jumlah karakternya berapa maksimal, contoh dikasih 4, ini 10. Jadi bebas ya ini ya. Nah, yang penting bisa
tersimpan ke dalam database datanya. Kalau sudah selesai, Anda tekan go atau simpan ini ya, simpan. Anda sudah membuat satu tabel, jadi tabel barang. Kalau membuat lagi ya tinggal klik DB penjualannya, kemudian nama tabelnya kita buat dari sini. Contoh TB customer. Nah, filenya contoh ada 5 lagi contoh. Nah, ini kita buat ada kode customer, ada nama, alamat, nomor HP, kemudian ada jenis telepon. Nah, ini untuk linknya bebas, dibuat sembarang boleh. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan ini. Kalau sudah disimpan. Nah, ini kita sudah membuat 2 tabel, tabel barang sama tabel customer. Nah, kemudian nanti untuk ini, untuk sintak SQL-nya ini nanti kita akan pelajari pada waktu nanti ada pemrograman. Di dalam pemrograman nanti ada coding, nanti diantaranya seperti ini. Jadi kalau kita membuat tabel secara otomatis, nanti kita menggunakan coding ini, coding SQL. Nah, ini nanti akan dipelajari lagi di aplikasi. Nah, oke, setelah itu kita mengisi tabel barangnya dengan data. Nah, kita klik tabel barangnya, kita isi TB barang, klik. Kemudian kita masuk insert. Ini insert. Nah, ini untuk mengisi barangnya. Nah, ini kode barangnya diisi. Nah, jumlahnya berapa? Nah, gini. Tekan go. Nah, kita sudah punya data tabel barang ini. Kita klik browse ya. Nah, datanya ini tabel yang sudah kita inputkan tadi. Jadi sama dengan yang di worksheet. Nih. Jadi nanti untuk tabelnya Anda sesuaikan dengan worksheet yang kedua nih. Nah, ini. Jadi ada tabel barang, ada tabel pemasok, ada tabel pelanggan, sama tabel jual. Nah, ini untuk filenya cuma 2 ya. Tadi saya contohkan 5. Kalau 5. Kalau 2 ya tinggal kita buat 2. Jadi intinya di praktikum yang kedua di MySQL Anda bisa membuat tabel database dan mengisi datanya di database MySQL. Seperti itu untuk outputnya. Jadi untuk data bebas, terserah mau Anda isi apa, terserah. Kemudian jangan lupa step by step-nya itu kita print screen ya. Jadi kita print screen. Nah, di Google Drive kemarin sudah saya siapkan print screen-nya, tinggal diklik gini, kita copy, masukkan di laporan. Nah, laporannya di bawah sini nanti ini yang Anda kirimkan ke saya. Nah, seperti ini nanti yang dikirim ke saya. Jadi bukti kalau Anda sudah mengerjakan worksheet kedua di praktikum. Simpan, kemudian nanti dikirim ke. Nah, untuk mengumpulkannya saya kasih batas waktu sampai mid. Sampai mid nanti. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan untuk membuat database. Gampang ya? Halo? Ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Dan enggak? Oke, kalau enggak ada, kita akhiri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya.